Saat seseorang mati dikatakan meninggal dunia. Hal ini juga menyatakan bahwa dunia ini bukan milik kita, tetapi adalah milik Tuhan yang diberikan kita tinggali. Maka baiklah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam hidup di dunia ini. Selalu mengucap syukur akan kasih karunia-Nya. Selamat hari Minggu pertama setelah Trinitatis, Bapak Ibu, saudara-saudara anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengar akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Mazmur 50 ayat 7 sampai dengan 15. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel. Aku hendak mendakwa kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena kurban sembelihanmu aku menegur engkau. Bukankah kurban bakaranmu selalu dipersembahkan di hadapanku? Tidak perlu aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab milikkulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah milikku. Jika aku lapar, tidak perlu kukatakan kepadamu, sebab milikkulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah kurban syukur kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Segala yang ada adalah milik Tuhan, sebab manusia tidak pernah membuat sesuatu dari yang tidak ada. Semua yang kita buat adalah dari ciptaan Tuhan. Semua yang ditemukan manusia adalah dari yang telah dianugerahkan Tuhan bagi makhluk ciptaannya. Maka ketika kita memberikan persembahan atau membayar nazar, itu adalah ungkapan syukur kepada Dia sumber berkat. Sebab dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Terutama kita yang sudah diberi menikmati kehidupan kekal di dalam iman kepada Kristus. Maka ucapan syukur akan selalu kita nyatakan. Jadi saat memberi persembahan kepada Tuhan, janganlah seperti pemahaman mereka yang menyembah ilah-ilah. Biar dapat berkat, maka harus memberikan sesajen kepada sesembahannya. Tetapi kita menyembah Allah adalah karena kita sudah berkati, telah diberikan alam semesta dan segala isinya. Dan inilah yang dinyatakan oleh Dia yang Maha Kuasa. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel. Aku hendak mendakwa kamu. Akulah Allah, Allahmu. Tidak ada ilah selain Allah, pencipta yang tidak bermula, tidak berakhir. Maka manusia yang lemah, penuh kekurangan, sangat perlu mendengar Tuhan. Bukan karena kurban sembelihanmu aku menegur engkau. Bukankah kurban bakaranmu selalu dipersembahkan di hadapanku? Memang demikianlah umatnya secara rutin mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Mereka tidak lalai, namun dengan perbuatan itu mereka berpikir Tuhan mempunyai kewajiban melindungi mereka, walaupun perilaku mereka tidak sesuai dengan yang dikehendakinya. Maka mereka perlu memperbaiki pemahaman mereka akan kesiapan Allah, akan kepemilikan mereka. Jadi kalau mereka mempersembahkan kurban kepada Allah, namun tidak menghidupi firman-Nya, maka tidak ada artinya persembahan mereka. Tidak perlu aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu, sebab milikkulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah milikku. Jika aku lapar, tidak perlu kukatakan kepadamu, sebab milikkulah dunia dan segala isinya. Tidak tepat bila kita menyombongkan apa yang kita persembahkan bagi Tuhan, sebab Dialah pemilik segala sesuatu. Sehingga bila kita memberi bukan untuk menuntut, Dia harus melakukan apa kemauan kita, sebab kehendak-Nya lah yang terbaik, bukan kehendak ciptaan. Maka saat memberi persembahan, kita akan dengan hati penuh syukur. Tentunya tidak ada rasa terpaksa. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum?
Tetapi kesukaan Allah adalah ketulusan hati, pujian dari kasih yang mendalam merespon kasih Allah, serta menghidupi firman-Nya. Maka persembahan kurban syukur kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadanya pada waktu kesesakan. Dia akan meluputkan kita dan kita akan memuliakan Tuhan. Inilah keintiman dalam kebersamaan dengan Sang Khalik. Mari tetap setia hidup dengan Allah, menyembahnya dengan syukur dan kebenaran yang senantiasa setia memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah dalam Tuhan. Biarlah kami menyatakan syukur kami kepadamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.